Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Sejumlah kalangan menilai Istana dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempolitisir ucapan Rocky Gerung yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Objek yang dipolitisir sama, namun ini targetnya beda-beda. Tanda-tanda bahkan bisa disebut fakta PDIP mempolitisir kasus Rocky Gerung itu sangat terlihat. Ini dari pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang memerintahkan Lembaga Bantuan Hukum DPP PDIP untuk melaporkan Rocky Gerung ke polisi, dan ini kemudian diikuti berbagai aksi unjuk rasa serta persekusi terhadap Rocky Gerung. Ini yang terjadi di Yogyakarta, dan pada waktu itu yang tampil adalah salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Gerung nanti di sini orasi macam-macam ya. Kita bertindak. Nuhun sewu nggih. Saya yang bertindak. Oh siap. 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 Sampai santai aja. Siap. Aku yang bertindak. Siap, siap. Ya. Sudah. Jangan bikin masalah baru ya. Siap. Lagi gerung-gerung. Terus. Sementara Istana itu dalam kasus ini memberi pesan yang mendua, seperti yang tercermin dari ucapan Menko Polhukam Mahfud MD. Namun kemudian ini dipertegas oleh pernyataan Kepala Staf Presiden Muldoko yang dia menyatakan memasang badan untuk Presiden Jokowi. Ya. Kasus ini sejak awal konstruksi hukumnya itu sangat jelas. Kalau ini dianggap merupakan penghinaan terhadap Presiden Jokowi, maka rumusan pasalnya adalah delik aduan. Jadi apa kalau dengan maksudnya delik aduan? Ya yang harusnya yang melaporkan itu Presiden Jokowi sendiri, bukan para relawan gitu ya. Atau kelompok-kelompok masyarakat yang mengklaim mewakili aspirasi etnis tertentu. Para ahli hukum pidana dan sejumlah praktisi hukum semua sepakat soal itu. Ya, jadi ini hanya Presiden yang bisa melaporkan, hanya Presiden Jokowi ya. Ini sebagai dalam kapasitas sebagai personal ya, sebagai individu. Itu salah satunya adalah pengacara flamboyan sekaligus kontroversial Hotman Paris Hutapea. Dia juga menyatakan seperti itu. Hotman Paris di Kopi Doni terkait kasus Rocky Gerung. Apa upaya hukumnya? Apa sanksi hukumnya? Satu-satunya upaya hukum terhadap Rocky Gerung hanya berdasarkan Undang-Undang ITE, yaitu dugaan pencemaran nama baik. Masalahnya, karena pencemaran nama baik itu adalah delik aduan, maka harus korbannya yang melapor ke polisi. Dalam hal ini, apabila Bapak Presiden merasa dirugikan, harus Bapak Presiden yang datang ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi. Itulah SOP praktek Undang-Undang ITE sekarang ini. Apa yang terjadi ini, yang saya alami lebih parah lagi. Itu si botak memposting di Instagram menuduh saya melakukan kejahatan seks dan mempunyai kelainan seksual. Makanya saya pribadi yang melaporkan dia ke kepolisian di Mabes, dan dia sudah tersangka sekarang. Jadi pencemaran nama baik adalah delik aduan, dan sesuai SOP harus si korbannya yang membuat laporan sendiri dan harus dia yang datang ke kantor polisi. Itulah hukum yang berlaku sekarang ini. Hotman 911. Bukan hanya para ahli hukum dan advokat yang sependapat. Polisi itu juga menyimpulkan hal yang sama. Ini setidaknya di Bareskrim Mabes Polri ya, bahwa itu adalah delik aduan yang harus melapor Presiden Jokowi sendiri. Karena itu kemudian petugas di Bareskrim Mabes Polri itu menolak untuk menerima laporan tersebut. Presiden Jokowi juga punya sikap yang sama. Dia menyatakan hal itu kecil dan dia mau fokus kerja saja gitu. Apa maksud dari pernyataan Presiden Jokowi? Ya kalau kita tafsirkan secara harfiah,
Presiden Jokowi itu tidak akan mengambil langkah hukum terhadap Rocky Gerung. Dugaan ini nggak terlalu salah karena kemudian kita mendapatkan penegasan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak akan melaporkan Rocky Gerung, tidak akan mengambil langkah hukum terhadap Rocky Gerung kendati secara legal standing bisa melakukannya. Ini Pak Jokowi tidak mau mengadu, oleh sebab itu kita berharap ya banyak juga masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diam saja, kepala negara dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya lingkungan istana belum ada rencana mengadukan. Itu keterangan dari Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam hari Rabu kemarin tanggal 2 Agustus 2023. Harusnya sampai di situ ya clear duduk persoalannya ini ya. Selama Presiden Jokowi sebagai pribadi tidak melaporkan ke polisi ya case closed, kasusnya ditutup. Meminjam pernyataan dari Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi, biar masyarakat yang menilainya sendiri. Namun, ini kalau kita balik lagi ke pernyataan Pak Mahfud MD tadi itu, kita pahami secara utuh, ternyata sikap Pak Mahfud MD ini juga mendual dalam kasus Rocky Gerung ini. Karena tadi dia tidak berhenti di ucapan yang tadi, yang bahwa Pak Jokowi tidak akan mengadu itu. Dia menyatakan begini Pak Mahfud MD, tetapi bijak saja delik ini berkembang karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di media sosial dan sebagainya. Bisa saja berkembang ke bukan delik aduan. Bisa, itu kata Mahfud MD. Kalimat dari Mahfud MD ini menyiratkan bahwa untuk kasus yang bersifat delik aduan, Rocky Gerung lolos. Namun dengan menyatakan deliknya bisa berkembang karena berbagai masalah munculnya berbagai masalah di daerah dan media sosial, kita tahulah ini kemana arahnya ya. Mahfud MD ini memberi semacam sinyal, kalau mau memperkarakan Rocky Gerung ya jangan menggunakan delik aduan, karena Presiden Jokowi tidak mau mengambil langkah itu. Presiden Jokowi tidak mau mengotori tangannya ya. Jadi Presiden Jokowi tetap bersih dalam kasus Rocky Gerung ini. Tetap dengan begitu Presiden Jokowi akan mendapat image dari publik bahwa dia tetap menghormati kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, sekalipun dia dicaci, dia dihina, dia tidak mengambil langkah apapun gitu. Tetapi dengan kalimat Mahfud MD tadi itu menyiratkan bahwa Rocky itu bisa saja dijerat dengan delik lain. Ini kalau saya sih menduganya mungkin yang paling mungkin itu adalah delik membuat keonaran. Ini pasal yang sama juga pernah diterapkan terhadap Habib Rizik Syihab ya. Anda masih ingat waktu itu hanya gara-gara dia ketika ditanya dia menyatakan sehat sebelum dia tahu hasil tes COVID-nya itu kan, ini pernyataan dari Habib Rizik ini kemudian digoreng oleh akun-akun buzzer itu, bahwa Habib Rizik Syihab itu menyebarkan kabar bohong dan menyebutkan, kemudian oleh hakim itu disimpulkan Habib Rizik membuat keonaran di media sosial, dan akhirnya seperti kita tahu Habib Rizik Syihab divonis pada waktu itu berapa ya? 4 tahun seingat saya oleh Pengadilan Negeri di Jakarta Timur. Di berbagai daerah saat ini memang muncul aksi unjuk rasa memprotes pernyataan Rocky. Kalau kita cermati, ini mayoritas dilakukan oleh mereka yang terafiliasi dengan PDIP. Ya, kita lihat salah satu yang paling ramai yang jelas itu kan yang di Yogyakarta dan juga ada di beberapa daerah lainnya kader PDIP itu rame-rame melakukan unjuk rasa. Tapi ada juga yang mengklaim atas nama kepentingan etnis seperti unjuk rasa di Balikpapan yang mengatasnamakan etnis Dayak. Dan ada juga ini lembaga adat dari masyarakat Dayak yang melaporkan kepada polisi. Soal ini mengundang keheranan dari Rocky Gerung karena ucapan Rocky yang dianggap menghina Presiden Jokowi itu kan ketika dia bicara soal pembangunan ibu kota negara baru. Ini kalau dikaitkan dengan konteksnya warga Dayak ya. Karena dalam kasus ini Rocky justru banyak membela kepentingan warga Dayak dan masyarakat adat lainnya yang terkena dampak pembangunan IKN. Belakangan soal warga Dayak yang merasa mereka tersinggung, merasa marah dan dirugikan oleh pernyataan Rocky itu, ada yang membantah dari Dewan Rakyat Dayak ini ya. Saya baca di sebuah media lokal, karena kan sebelumnya Majelis Adat Dayak Nasional MADN itu melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Rocky dianggap menghina Presiden Jokowi dan juga ibu kota negara baru yang ya, kemudian dengan dasar itu masyarakat Majelis Adat Dayak Nasional MADN itu bersama Dewan Adat Dayak DAD itu melaporkan kepada polisi. Ini disampaikan oleh Sekjen Masyarakat Adat Dayak ya, yang Yakobus Kumis ini yang menyampaikannya. Yakobus menyatakan tidak terima Jokowi sebagai kepala negara dihina.
Nah, klaim Yakobus itu kemudian dibantah oleh Dewan Rakyat Dayak DRD ini melalui juru bicaranya Andisin. Dewan Rakyat Dayak mengatakan upaya MADN melaporkan Rocky Gerung malah dianggap makin membuat gaduh. Sebagai orang Dayak, kami tidak pernah memberikan mandat kepada Majelis Adat Dayak Nasional, baik secara lisan maupun secara tertulis, agar bertindak untuk dan atas nama kami sebagai orang Dayak melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Itu keterangan Adisin kepada wartawan hari Selasa 1 Agustus 2023. Adisin menegaskan pernyataan Rocky Gerung tidak ada kaitannya terhadap masyarakat Dayak baik secara hukum maupun politik. Dari pernyataan Dewan Rakyat Dayak itu tampak sekali ya, memang ada upaya mempolitisir kasusnya dengan mengatasnamakan etnis Dayak. Belakangan ini kemudian muncul pernyataan dari Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Ini Muldoko ini menyuarakan sangat keras ya pernyataan dari Rocky Gerung ini, yang dia nilai bahwa Rocky ini sebagai robot yang punya otak tapi tidak punya hati. Jadi Muldoko ini mencurigai bahwa ya ada yang meremote gitu menyebutnya ya, mengendalikan Rocky itu gitu. Dia menyatakan begini, ada yang meremote, cari sendiri siapa yang meremote itu, kata Muldoko. Muldoko mengingatkan Rocky Gerung untuk tidak mencoba mengganggu Jokowi karena kata dia sebagai Kepala Staf Presiden siap berdiri paling depan. Saya ingin mengingatkan tugas yang melekat di Kepala Staf Presiden adalah menjaga kehormatan Presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Kalau bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Saya ingin menegaskan itu dan nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik, ucapnya. Wah, ini ngeri ini ya pernyataannya Pak Muldoko ini. Pak Muldoko menyatakan Rocky Gerung sudah menyerang pribadi Jokowi dan menurutnya hal itu tidak bisa ditoleransi. Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi Presiden sungguh tidak bisa ditoleransi, nggak bisa ditoleransi, kata Muldoko. Muldoko berharap penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap Rocky Gerung dan menurutnya itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bahkan kata Muldoko, dia siap secara pribadi melaporkan Rocky Gerung. Ini aneh juga ya kalau Pak Muldoko kemudian menyatakan akan melaporkan dalam kapasitas apa dia melaporkan ya. Mengapa dia tetap ngotot mau melaporkan padahal dia tahu ini pasti deliknya ini adalah dia tahu dengan pasti bahwa ini adalah delik aduan. Nah, silakan Anda analisis sendiri. Tapi soal ini Rocky Gerung punya jawabannya. Ya, saya ngerti itu. Di belakang kasus saya ada desain besar tuh, atau bahkan desain yang udah mengarah untuk ya agendanya udah disusun, nanti ada soal 10 Agustus, setelah itu macam-macam gitu kan. Jadi saya mengerti kenapa misalnya soal kasus saya itu dibikin gaduh gitu. Ada orkestrasi untuk bikin gaduh itu. Jadi itu intinya kan. Jadi kalau dibilang Rocky Gerung akan minta maaf, saya akan minta maaf. Saya minta maaf karena itu telah membuat gaduh hal yang tidak pernah kita duga tuh. Jadi justru kita mesti cari tahu kenapa kegaduhan ini muncul tuh. Kenapa kemudian kasus saya yang hanya sepenggal itu dan hanya 2 soal dibuat panjang itu. Padahal kasus saya itu hanya soal IKN dan soal Omnibus Law, kan itu dasarnya tuh. Tapi oke, nanti bagaimana dengan PDIP? Apa kepentingannya kok mereka sampai all out ya, Hasto sampai memerintahkan lembaga bantuan hukumnya untuk melaporkan Rocky Gerung ke polisi? Deklarator kuning hijau biru Andi Hasinulingga yang hadir ketika Rocky Gerung dipersekusi di Yogyakarta, dia punya analisisnya sendiri. Itu kental sekali dan itu terbaca dari verbal dan non verbal gitu. Glorifikasi ini diglorifikasi, kemudian bahkan ada tokoh yang nge-tweet kan itu dijadikan sebagai perekat kembali yang berserak tadi itu. Jadi Rocky ini dijadikan sebagai bahan bakar nih untuk merekatkan relawan-relawan Jokowi yang berserak. Ya. Yang tidak menumpuk pada satu titik tuh, satu poros calon tuh. Jadi tidak menumpuk di Ganjar Pranowo. Nah, saya berani mengatakan begitu. Dan ini yang membuat percakapan selama ini kan didominasi ke Ganjar atau ke Prabowo kan kira-kira kayak begitu. Nah, jadi rebutan ini pengaruh Jokowi ini menurut saya Rocky ini dijadikan bahan untuk merekatkan kira-kira
Jokowi mau dijadikan sebagai epicentrum perkat. Bahwa ini Jokowi diganggu nih sama Rocky, ini kan kira-kira begitu ya. Nah karena itu harus ada solidaritas untuk melawan pikiran-pikiran yang dianggap menghina, ucapan-ucapan yang dianggap meruntuhkan kewibawaan presiden, seperti kata bajingan tolol begitu gitu. Nah menarik ini analisis Andi Sinulinga, dia melihat bahwa ini digunakan untuk konsolidasi politik oleh PDIP karena ya selama ini kan ada kesan yang kuat bahwa PDIP itu sudah ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Jadi seperti saya sebut tadi sebelumnya, ya kalau ini kemudian Istana dan juga PDIP punya kepentingan untuk mempolitisir kasusnya Rocky Gerung, mereka ini punya kepentingan yang berbeda-beda. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan Anda nilai sendiri. Ini negara merdeka, negara demokratis, dan Anda boleh menyatakan kebebasan menyampaikan kebebasan berpendapat. Ya, tapi kalau kemudian ternyata ada melanggar soal hukum seperti yang sekarang terjadi, itu tanggung jawab Anda sendiri. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.